Siapa sangka, satu donat yang kuberikan pada pria gila itu, justru jadi tiket menuju kehidupan yang tak pernah berani aku impikan. Tapi, siapa dia sebenarnya? Dan kenapa setelah itu, hidupku tak pernah sama lagi? Namaku Umar. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda 20 tahunan yang hidup di gang sempit dekat rel kereta, bersama sisa kenangan orang tua yang sudah lama pergi. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup sendiri, tanpa tempat pulang yang benar-benar bisa disebut rumah. Ayah meninggal karena kecelakaan saat aku baru kelas 5 SD, sementara ibu menyusul setahun kemudian karena penyakit yang tak sempat kami obati. Aku tak sempat menangisi semuanya, karena sejak itu, hidup tak memberi waktu untuk meratap. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah duduk di depan kompor kecil warisan ibu, mengaduk-aduk adonan donat sederhana yang setiap hari jadi penyambung hidupku. Tanpa mixer, tanpa takaran pasti, hanya mengandalkan rasa dan ingatan pada tangan ibuku, yang dulu sering mengajarku memasak diam-diam di dapur sempit kami. Pernah sih aku berpikir, kenapa harus donat? Kenapa bukan makanan lain yang lebih gampang dijual? Tapi itulah satu-satunya yang aku bisa. Dan entah mengapa, setiap kali mengaduk adonan itu, rasanya seperti menyentuh tangan ibu, lembut, hangat, dan penuh doa. Hari ini, matahari belum muncul ketika aku mulai mendorong gerobakku yang reot. Roda kirinya bunyi, krik, krik, seperti suara perutku yang belum sempat sarapan. Aku menuju jalan raya depan kantor kelurahan. Biasanya, banyak orang lewat pagi-pagi, buru-buru ke kantor, ke pasar, atau sekadar lewat karena takut macet. Donat hangat, donat empuk, 1003, seruku, dengan senyum yang kupaksakan. Beberapa orang melirik, lalu berlalu. Sudah biasa. Wajah lelah dan baju kumal kadang membuat orang malas berhenti. Tapi aku terus mencoba. Kadang 1-2 orang berhenti karena kasihan. Kadang karena benar-benar lapar. Dan kadang karena mereka suka donat buatan ibu. Hari itu sebenarnya sama saja dengan hari lain. Panas, bising, dan tak terlalu menjanjikan. Sampai aku melihatnya. Seorang pria duduk di pojok halte, di antara tumpukan kardus dan plastik bekas. Pakaiannya compang-camping, rambutnya gimbal kotor, dan wajahnya sulit dijelaskan. Bukan karena jelek, tapi karena sorot matanya. Ada sesuatu di sana. Bukan kosong seperti kebanyakan orang gila, tapi seperti seseorang yang sedang pura-pura hilang ingatan. Dia duduk sambil memeluk lutut, memandang jalanan dengan tatapan kosong. Di sebelahnya ada gelas plastik kosong, yang entah untuk minum atau minta sedekah. Aku ingin lewat saja sebenarnya. Tapi entah kenapa langkahku berhenti. Mungkin karena aku tahu rasanya lapar. Mungkin karena aku ingat saat dulu juga pernah duduk, diam di pinggir jalan, berharap ada yang memberi makan. Atau mungkin karena dia tampak seperti manusia yang terlupa, bukan sekadar orang gila. Aku mendekat. "Pak, lapar?" Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Matanya hanya melirik, sekilas, lalu kembali menatap jalan. Aku membuka kotak kayu kecil di gerobakku, mengambil 1 donat hangat yang baru digoreng tadi pagi. Donat gula sederhana, tanpa isian. Lalu aku letakkan di tangan kasarnya. "Nggak usah bayar, Pak. Saya juga nggak punya banyak, tapi setidaknya ini bisa bantu." Dia masih diam. Tapi kemudian perlahan dia menoleh dan menatapku. Lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang aneh. Bukan senyum orang gila yang ngawur, tapi seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu tentangku. Dan saat aku hendak berbalik, dia tiba-tiba berdiri, memelukku erat, dengan bau badan yang menyengat, dengan napas berat yang membuatku hampir muntah. "Terima kasih, Umar," bisiknya. Aku
membeku. Dia tahu namaku. Belum sempat aku bertanya. Dia melepas pelukannya, lalu duduk kembali. Kali ini matanya terpejam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku melangkah pergi sambil menatap ke belakang beberapa kali, tapi pria itu tetap diam. Dan sejak hari itu, segalanya mulai berubah. Esok harinya, seluruh donatku habis hanya dalam waktu 2 jam. Padahal biasanya butuh setengah hari. Ada ibu-ibu yang tiba-tiba memesan dalam jumlah besar. Ada anak SMA yang memuji donatku dan bilang rasanya beda dari yang lain. Bahkan, ada seorang bapak tua yang datang hanya untuk menanyakan apakah aku menerima pesanan rutin. Aku bingung, tapi senang. Tapi juga takut. Apa ini kebetulan atau ada sesuatu yang tak aku pahami? Karena di tengah semua keberuntungan itu, satu bayangan terus muncul di pikiranku. Pria gila itu, senyumnya, pelukannya, dan bisikannya yang menyebut namaku. Siapa dia? Dan kenapa aku merasa dia bukan orang sembarangan? Pagi ini, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Tapi hatiku justru lebih gelisah. Sudah 2 hari sejak aku bertemu pria gila itu, atau entah siapa, dia sebenarnya. Dan sejak hari itu juga, semuanya berubah terlalu cepat. Daganganku laku keras. Orang-orang yang tak pernah melirik gerobakku, kini antre membeli. Bahkan aku dapat tawaran jadi pemasok donat di warung kopi depan kelurahan. Heran, rasanya. Seperti hidupku digeser dari jalur lama ke jalur baru tanpa peringatan. Tapi di balik rasa syukur yang membuncah, ada pertanyaan yang menggantung berat di kepala. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bekerja? Pagi ini aku sengaja lebih awal ke lokasi biasa. Aku bawa donat lebih banyak dari biasanya, karena kemarin kehabisan cepat. Tapi bukan hanya soal jualan. Aku juga ingin melihatnya lagi. Tapi bangku di halte itu kosong. Tak ada kardus, tak ada gelas plastik, tak ada bau aneh. Seperti tidak pernah ada pria itu di sana. Aku melangkah perlahan, berharap dia muncul dari balik semak atau warung kecil di ujung jalan. Tapi tidak. Hilang. Padahal aku yakin dia nyata. Dia memelukku, menyebut namaku. Dan senyumnya itu. Tidak mungkin aku mengarang semua itu kan. Aku duduk di bangku itu sebentar, memandangi jalanan yang mulai ramai. Sesekali kulirik kanan kiri. Tapi yang kulihat hanya orang-orang tergesa, motor berisik, dan debu beterbangan. Kupikir, mungkin aku terlalu berharap. Atau mungkin memang sudah waktunya berhenti mencari. Sampai aku sadar, ada secarik kertas di bawah bangku. Lipatannya rapi, seolah sengaja diselipkan. Dengan hati-hati aku membukanya. Tulisan tangan. Hati yang tulus akan selalu dibalas dengan jalan yang tak pernah diduga. Tetaplah seperti hari itu, karena ujian belum selesai. Aku menggenggam kertas itu erat. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terlalu tepat. Terlalu dalam. Siapa yang menulis ini? Dia? Kenapa rasanya seperti aku sedang diawasi? Hari itu berlalu lebih cepat dari biasanya. Daganganku kembali habis dalam waktu singkat. Tapi pikiranku terus melayang ke tulisan itu. Kata-katanya sederhana, tapi membuatku merasa sedang dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjual donat. Sore harinya, aku pulang sambil mendorong gerobak dengan pikiran melayang. Tapi sebelum masuk gang rumah kontrakanku, seorang anak kecil tiba-tiba menabrakku sambil berlari. Tangannya menggenggam sesuatu. "Maaf bang," katanya sambil nyengir, lalu kabur masuk ke gang sebelah. Aku melirik ke tanah, dan mataku membelalak. Sebuah dompet jatuh dari tangan anak itu. Ku coba kejar, tapi dia sudah menghilang di tikungan. Aku kembali mengambil dompet itu dan membukanya. Isinya mengejutkan. Uang lembaran ratusan ribu. Banyak, terlalu banyak. Aku langsung menutupnya. Jantungku berdebar. Ini bukan dompet bocah sembarangan.
Dan tak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Aku bingung harus bagaimana. Tapi kemudian aku lihat secarik kartu nama di dalamnya. Dimas Harjono, CEO DH Group. Aku tercenung. Nama ini tak asing. Pernah kulihat di televisi. Salah satu pengusaha paling sukses di negeri ini. Tapi, kenapa bisa dompetnya ada di tangan anak kecil? Apa hubungannya dengan aku? Apa ini semua berhubungan? Malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi tanya yang tak punya jawaban. Tentang pria gila yang menghilang. Tentang surat misterius di halte. Dan sekarang, dompet seorang CEO besar di tanganku. Entah dari mana datangnya. Apa hidupku sedang diatur oleh seseorang? Atau oleh sesuatu? Keesokan harinya, aku kembali berjualan seperti biasa. Tapi kali ini, aku bawa dompet itu. Kukunci di laci bawah gerobakku. Siapa tahu ada orang mencarinya. Tapi bukan itu yang mengejutkanku hari itu. Saat tengah hari, saat terik mulai menyengat dan peluh membanjiri punggungku, seorang pria berjas rapi tiba-tiba berdiri di depan gerobakku. Wajahnya asing. Tapi caranya menatapku. Tidak. Umar? Tanyanya. Aku mengangguk perlahan. Kaget. Dia mengulurkan tangan. Saya dari pihak Pak Dimas. Beliau menitipkan ini untuk Anda. Dari dalam map kulit, ia mengeluarkan amplop putih dan menyerahkannya padaku. Maaf, Pak, maksudnya apa ya? Tanyaku bingung. Pak Dimas bilang, dia berutang pada Anda. Dan ini baru permulaan. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, pria itu pergi. Secepat kedatangannya. Meninggalkan aku yang berdiri bengong di tepi jalan, memegang amplop, putih seperti pegang bom waktu. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya selembar cek, nilainya 50 juta, dan sebuah catatan kecil. Ingat rasa donat itu, dan jangan ubah hatimu. Aku duduk lemas di atas gerobak. Dunia seperti berhenti sejenak, lalu berputar cepat. Pikiranku kacau, mataku panas. Aku hanya beri donat pada orang. Gila, aku hanya ingin bantu seseorang yang lapar. Tapi kenapa rasanya seperti hidupku sedang digiring menuju sesuatu yang lebih besar? Dan satu hal yang tak bisa kuhindari kini semakin jelas. Siapa sebenarnya pria itu? Sejak kejadian kemarin, aku tak tenang. Cek 50 juta masih kusimpan rapat-rapat di bawah bantal, terbungkus kain putih bekas sajadah peninggalan ibu. Aku belum berani mencairkannya. Bukan karena takut uangnya palsu, tapi karena aku takut diriku berubah. Aku pernah dengar, uang bisa membuat orang kehilangan hati. Dan satu hal yang paling aku takuti dalam hidup ini adalah kehilangan satu-satunya yang masih kupunya. Rasa syukur, rasa peduli, dan rasa percaya bahwa kebaikan tak butuh alasan besar. Tapi malam itu, aku mimpi. Dalam tidurku yang gelisah, aku melihat pria itu lagi. Duduk di bangku halte, memakai baju compang-camping seperti sebelumnya. Tapi matanya bersinar terang. Seolah tak lagi pura-pura gila. Apa yang kau lakukan ketika semua berubah karena satu kebaikan kecil? Tanyanya tanpa membuka mulut. Aku hendak menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Lalu dia berdiri, mendekat, dan berbisik di telingaku. Seseorang sedang mengamatimu, Umar. Dan ujian sebenarnya belum dimulai. Aku terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin mengucur deras. Dan entah kenapa, aku merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela kamar. Pagi ini, aku mencoba kembali ke rutinitas. Menyiapkan adonan seperti biasa, menggoreng dengan hati-hati, dan menyusun donat ke dalam kotak gerobak. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Rasanya seperti setiap langkahku sedang dinilai. Setibanya di lokasi jualan, suasana tampak lebih ramai dari hari biasa. Tapi ada yang aneh. Sebuah mobil hitam mengilap terparkir tak jauh dari gerobakku. Kaca depannya gelap. Tak bisa kulihat siapa yang ada di dalam. Tapi setiap kali aku menoleh ke sana, aku merasa diperhatikan. Donat hangat,
donat empuk, 1003. Aku tetap berseru seperti biasa, walau tenggorokanku terasa kering. Seorang ibu muda datang membeli 2 bungkus. Seorang bapak tua memesan 1 lusin untuk pengajian. Daganganku laku keras, tapi pikiranku tak bisa lepas dari mobil hitam itu. Dan tepat saat aku hendak berkemas karena donat tinggal 3 biji, pintu mobil itu terbuka. Seorang lelaki keluar, langkahnya tenang, wajahnya bersih, pakaiannya mahal. Tapi yang membuat aku terpaku bukan itu, melainkan matanya. Itu mata yang sama seperti pria gila itu, hangat, dalam, dan menyimpan rahasia. "Umar?" tanyanya. Suara baritonnya lembut. Aku hanya bisa mengangguk. Kerongkonganku terasa tercekat. Dia tersenyum. "Ikut saya sebentar. Saya tidak akan menyakiti." Logikaku bilang, jangan percaya orang asing. Tapi hatiku bilang, ini bagian dari sesuatu yang harus kamu hadapi. Dan sebelum otakku sempat berpikir ulang, kakiku sudah melangkah mengikuti dia masuk ke mobil. Perjalanan di dalam mobil itu hening. Sopirnya diam, lelaki di sampingku pun tak banyak bicara. Tapi atmosfer di dalam sana berbeda. Tidak mencekam, tapi juga bukan nyaman. Rasanya seperti sedang duduk bersama seseorang yang tahu terlalu banyak tentang diriku. Kami berhenti di sebuah gedung kaca yang megah. Aku belum pernah masuk tempat semewah ini. Biasanya cuma lihat di iklan atau sinetron. Di lobi, semua mata memandangku. Mungkin karena aku hanya pakai kaos oblong lusuh dan celana jeans belel. Tapi lelaki itu hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, kau di tempat yang tepat." Kami naik lift sampai lantai tertinggi. Di sana hanya ada 1 ruangan besar, meja panjang, dinding rak penuh buku, dan 1 jendela besar menghadap kota. Lelaki itu duduk, lalu menunjuk kursi di seberangnya. "Aku tahu kau punya banyak pertanyaan," katanya. Aku mengangguk perlahan. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Namaku Dimas Harjono. Dan ya, akulah pria yang kau beri donat di halte itu." Dadaku serasa dihantam keras. "Tapi, kenapa?" tanyaku lirih. Dia menarik napas, lalu berkata pelan, "Sudah lama aku merasa hampa, Umar. Aku punya segalanya, uang, perusahaan, kekuasaan. Tapi aku ingin tahu, apakah masih ada manusia di dunia ini yang mau memberi tanpa tahu siapa yang mereka beri?" Dia menatapku tajam. "Dan kau membuktikan bahwa kebaikan belum mati." Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar selama beberapa detik. Lalu semua ini, uang, cek, orang-orang yang datang, membeli donatku, itu semua kamu yang atur? Dia mengangguk. "Tapi bukan karena aku ingin membuatmu berutang. Aku hanya ingin menghadiahkan jalan. Kau sudah baik, Umar. Kini saatnya hidup membalasmu." Aku hampir menangis. Tapi Dimas berdiri, berjalan ke arah jendela, dan berkata, "Namun semua ini bukan hadiah kosong. Aku ingin kamu belajar. Aku ingin kamu ikut aku. Belajar mengelola bisnis, belajar berbagi dalam skala besar. Kamu punya hati yang tepat. Dan itu lebih langka daripada sekadar gelar atau uang." Aku berdiri pelan. Kakiku gemetar. Hidupku akan berubah sekali lagi. Sepulang dari pertemuan itu, aku tak langsung pulang. Aku duduk di pinggir rel, memandangi senja. Dalam benakku hanya satu hal. 1 donat hangat, 1 niat kecil, telah membuka pintu sebesar ini. Tapi, apakah aku siap? Dan di antara gemuruh kereta yang melintas, aku bertanya pada diri sendiri, jika segala hal ini berubah begitu cepat, apa sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya? Karena kini aku tahu, ini baru awal. Hari pertama, aku resmi masuk ke dunia yang sama sekali asing, sebuah ruang kantor besar dengan dinding kaca transparan. Semua terlihat elegan dan rapi. Di meja-meja itu, orang-orang berpakaian formal, sibuk mengetik, berbicara melalui headset, dan berlalu lalang sambil membawa map tebal. Bau parfum mahal dan kopi hitam memenuhi udara.
Dan aku, masih dengan kemeja, pinjaman dan sepatu yang agak sempit. Aku merasa seperti anak kampung yang tersesat di galeri seni modern. Tapi Pak Dimas menepuk pundakku dan berkata, "Jangan tundukkan kepala, Umar. Di sini kamu bukan karyawan. Kamu sedang belajar menjadi pemimpin." Ucapan itu menghantam dadaku. Bukan karena besar, tapi karena terasa terlalu berat untuk pundak kecil seperti milikku. Pak Dimas menempatkanku langsung di bawah pengawasannya. Setiap pagi aku ikut rapat. Meski tak paham sepenuhnya istilah seperti forecasting, ROI, dan equity, aku mencatat semua. Sore harinya, dia mengajakku ke dapur. Produksinya, tempat semua produk kuliner miliknya dibuat sebelum tersebar ke seluruh negeri. Mulai dari kopi, roti, hingga frozen food. Tapi mataku langsung tertuju ke satu sudut. Lini khusus donat. "Ini hasil observasi dari daganganmu," kata Pak Dimas sambil tersenyum. "Aku punya rencana besar untukmu, Umar. Aku hanya bisa mengangguk. Dalam hati aku berdoa, semoga tidak mengecewakan. Tapi seperti kata orang tua dulu, di balik pintu yang terbuka lebar, bisa jadi ada jurang yang tak terlihat. Dan hari itu, pintu pertama menuju jurang itu mulai sedikit terbuka. Malam harinya, aku pulang larut. Badanku letih. Tapi bukan hanya karena pekerjaan, melainkan karena otakku penuh oleh hal-hal yang belum pernah kupahami. Begitu masuk ke kamar, kontrakan, aku melihat amplop putih tergeletak di atas bantal. Tak ada nama, tak ada alamat. Aku membukanya. Jangan terlalu percaya. Tidak semua yang tampak memberi, benar-benar ikhlas memberi. Waspadalah, Umar. Tanganku gemetar. Aku segera keluar rumah, menoleh ke kanan kiri. Tapi jalanan sepi. Hanya suara kodok dan angin malam yang menemani. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya orang iseng. Tapi entah kenapa, isi surat itu mengganggu. Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan? Keesokan harinya, aku berusaha tetap tenang dan kembali bekerja seperti biasa. Tapi saat makan siang, aku mendengar dua karyawan di pantry sedang bergosip pelan. Dengar-dengar donat baru itu bukan ide dari divisi riset. Iya, tapi karena anak kesayangan Pak Dimas yang bawa, langsung disetujui. Padahal siapa? Si dia? Jualan di trotoar doang. Aku ingin menjauh. Tapi satu kalimat dari mereka membuatku berhenti. Dan katanya, Pak Dimas akhir-akhir ini aneh. Sering bicara sendiri di ruangannya. Bahkan pernah nyebut nama Umar, sambil ketawa sendiri. Serem tahu, tubuhku mematung. Apa maksud semua ini? Sore harinya, saat Pak Dimas sedang ada rapat dengan investor luar, aku nekat masuk ke ruangannya. Bukan untuk cari masalah, hanya mencari ketenangan pikiran. Ruangan itu seperti biasa, rapi, mewah, sunyi. Tapi satu hal membuatku menahan napas. Ada papan tulis kaca besar di belakang mejanya. Dan di situ tertulis, Eksperimen, Subjek Inau You, Tahap 2, Respons Emosional and Sosial, masih terkontrol. Aku nyaris menjatuhkan gelas air mineral di tangan. Subjek, eksperimen, apakah aku sedang dijadikan bahan uji coba? Seketika semua hal terasa runtuh. Donatku, perubahanku, uang itu, semuanya. Apa semua kebaikan ini hanyalah simulasi? Aku terduduk di sofa ruangannya, menatap tulisan itu lama. Mencoba memahami, mencoba menyangkal, sampai terdengar langkah sepatu dari luar. Aku buru-buru keluar sebelum ketahuan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit, kamar. Keringat dingin mengalir walau udara dingin menusuk. Apakah aku hanya pion? Apakah ini semua hanya permainan orang kaya yang bosan? Tapi, dia baik padaku. Sangat baik. Bahkan tidak pernah meminta imbal balik. Namun surat misterius, bisikan karyawan, dan tulisan di papan kaca itu, semuanya tidak bisa kuabaikan. Dan saat aku hampir terlelap, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku angkat. Umar. Suara di seberang terdengar berat. Aku tahu kau sudah membaca tulisan di papan itu.
Darahku langsung berdesir. Itu suara Pak Dimas. Tolong dengarkan aku. Lanjutnya, sebelum aku sempat memutus sambungan. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa aku, datanglah besok pagi sebelum matahari terbit. Sendirian. Ke alamat ini. Sebuah pesan masuk. Lokasi dikirimkan, lalu sambungan terputus. Aku duduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, aku merasa takut. Bukan karena Pak Dimas, tapi karena aku akan memasuki bab selanjutnya dari kehidupan yang tak pernah kupilih. Dan pertanyaan besarnya kini mulai menghantui. Apakah semua ini berkaitan dengan masa laluku? Atau ada alasan kenapa dari ribuan orang di kota ini, hanya aku yang dipilih? Langit masih gelap saat aku berangkat. Alarm belum sempat berbunyi. Tapi rasa cemas membuatku terjaga jauh lebih awal dari biasanya. Aku mandi cepat-cepat, mengenakan jaket tua, dan memesan ojek online ke alamat yang dikirimkan Pak Dimas semalam. Ternyata lokasinya bukan di kota. Kami menembus jalanan menanjak yang sepi, menuju daerah perbukitan di pinggiran kota. Kabut pagi masih menggantung rendah. Udara begitu dingin hingga napasku membentuk uap putih. Tepat sebelum subuh, aku tiba di sebuah jalan kecil yang bahkan tak bisa dilalui mobil besar. Supir ojek menunjuk ke arah jalan setapak di sisi kanan tebing. Aku berjalan kaki menyusurinya, langkah demi langkah, semakin sunyi. Sampai akhirnya, di balik pepohonan tinggi, tampak sebuah rumah kayu 2 lantai berdiri menghadap jurang. Rumah itu tampak tua, tapi terawat. Dengan pagar besi dan lampu gantung, tua yang masih menyala kekuningan, seperti lentera zaman dulu. Pintu depannya terbuka. Aku masuk dengan hati-hati. Pak Dimas? Panggilku pelan. Tidak ada jawaban, tapi aroma kayu tua dan kopi hitam menyeruak dari dalam. Aku melangkah masuk. Dinding rumah itu dipenuhi foto-foto hitam putih. Ada anak-anak kecil, sepasang orang tua, dan mataku membelalak. Foto seorang pria yang sangat mirip denganku. Aku mendekat. Di bawah foto itu tertulis Azhar 1980. Azhar, siapa dia? Aku belum sempat berpikir lebih jauh saat suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Aku menoleh cepat. Pak Dimas turun perlahan, mengenakan sweater coklat, rambutnya sedikit berantakan. Tapi wajahnya tenang. "Terima kasih sudah datang," katanya. Aku mengangguk canggung. "Apa ini rumah Bapak?" "Bukan," jawabnya sambil berjalan ke dapur. "Ini rumah orang yang pernah menolongku puluhan tahun lalu. Sama seperti kau menolongku. Sekarang, aku mengikuti dari belakang, duduk di kursi rotan di meja dapur. Aku tahu kamu sudah membaca tulisan di papan kantor itu," lanjutnya sambil menuangkan kopi ke 2 cangkir. "Dan kau pantas tahu semuanya." Aku diam, menunggu. Pak Dimas duduk di depanku. Wajahnya terlihat lebih tua pagi itu. Seperti seseorang yang memikul rahasia terlalu lama. "Aku bukan hanya pengusaha, Umar," katanya. "Aku peneliti. Dulu aku bekerja untuk proyek sosial yang dibiayai oleh lembaga besar. Tujuannya sederhana, mencari tahu apakah kebaikan itu masih hidup dalam masyarakat kita." Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Selama bertahun-tahun, aku menyamar. Berpura-pura menjadi gelandangan, orang gila, pengemis, korban bencana. Di berbagai tempat. Sekadar ingin tahu siapa saja yang masih punya hati untuk membantu tanpa pamrih." Mataku membulat. Dan dari ratusan orang, hanya sedikit yang benar-benar tulus. Salah satunya kamu, Umar. Aku menunduk. Tak tahu harus merasa bangga atau marah. "Lalu, tulisan subjek eksperimen itu?" Tanyaku pelan. Dia menghela napas. "Panjang. Itu bagian dari sistem pelaporan internal. Aku mengkategorikan setiap individu yang kutemui sebagai subjek. Tapi kamu berbeda. Aku tak bisa hanya mencatatmu, karena kamu mengubahku." "Bagaimana maksudnya?" Pak Dimas menatapku tajam. "Saat kamu menyodorkan donat panas itu tanpa ragu, saat aku tampak kotor dan bau, aku merasa kembali menjadi manusia. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kau tidak melihat aku sebagai objek. Kau melihat aku sebagai sesama.
Aku menggigit bibir. Lalu kenapa semua ini dirahasiakan? Kenapa kau tak langsung bicara dari awal? Karena aku takut. Takut saat kebenaran muncul, kau akan merasa dikhianati. Aku menatapnya lekat-lekat. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku melihat bukan seorang pengusaha sukses, tapi pria kesepian yang menyimpan beban masa lalu. Siapa Azhar? Tanyaku tiba-tiba. Dia tersentak, matanya berkaca. Dia ayahku, bisiknya. Wajahnya sangat mirip denganku, kataku pelan. Pak Dimas mengangguk pelan. Kau, mungkin cucu beliau. Degdusan jantungku berhenti sesaat. Apa maksud Bapak? Azhar, ayahku, menghilang saat usiaku belasan tahun. Dia meninggalkan ibu dan aku tanpa jejak. Tapi 2 tahun lalu, aku menemukan surat lama yang dia tulis. Menyebutkan dia punya anak lain dari perempuan desa, tempat dia mengabdi sebagai guru. Honorer, suaraku tercekat. Dan desa itu, Ciluwuk, Kabupaten Sukamaju. Tanganku bergetar. Itu desa kelahiranku. Dan ibu memang pernah bercerita tentang seorang guru muda yang baik hati, tapi tak pernah kembali. Air mataku menetes pelan. Selama ini aku pikir aku sendirian. Ternyata tidak. Aku tidak tahu pasti, ucap Pak Dimas pelan. Tapi mungkin kita saudara, atau setidaknya takdir kita terhubung lebih lama dari yang kita kira. Pagi itu, di rumah tua di atas tebing, hidupku berubah untuk ketiga kalinya. Bukan karena uang, bukan karena peluang, tapi karena kebenaran. Bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap kebaikan yang kita beri, bisa mengantar kita menemukan bagian yang hilang dari diri sendiri. Dan aku mulai percaya, donat itu bukan hanya mengenyangkan perut seorang pria gila, tapi juga mengenyangkan jiwaku yang lapar akan arah. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Dimas di rumah tua itu seperti berjalan di 2 dunia yang berbeda. Di dunia pertama, aku adalah Umar si penjual donat yang kini menjadi mitra strategis dalam peluncuran produk baru bernama Donat Umar. Foto wajahku terpampang di beberapa materi promosi. Wartawan mulai mewawancaraku. Media sosial mulai menuliskan kisah inspiratif seorang anak yatim yang berubah nasibnya berkat satu tindakan kecil. Tapi di dunia yang kedua, aku adalah Umar si anak yang tiba-tiba tahu bahwa hidupnya bukan seperti yang dia kira. Bahwa ayah kandung yang tak pernah kutemui ternyata bukan pria biasa. Bahwa ada darah dari orang penting yang mengalir dalam tubuhku. Dan mungkin itu alasan aku dipilih sejak awal. Dan 2 dunia itu mulai saling bertabrakan. Puncaknya terjadi di hari peluncuran Perdana Donat Umar. Acara diadakan di gerai pusat kota. Ada karpet merah, ada wartawan. Bahkan ada influencer terkenal yang datang mencicipi donat dan memberi testimoni di Instagram. Aku berdiri di samping Pak Dimas, memakai jas yang dia hadiahkan. Semua tampak sempurna. Sampai aku melihat seseorang berdiri jauh di belakang kerumunan. Seorang perempuan tua berjilbab lusuh, memeluk sebuah tas plastik. Wajahnya kuingat betul, Buya, tetanggaku di Ciluwuk, yang dulu sering memberiku nasi bungkus saat aku belum bisa jualan sendiri. Dia memandangku dengan tatapan kosong. Aku berjalan cepat menghampirinya. Buya, ibu ngapain di sini? Dia tersenyum. Tipis lalu mengeluarkan sesuatu dari plastik, koran lokal dengan fotoku di halaman depan. Jadi ini kamu, Umar? Aku mengangguk, malu. Ibu cuma mau lihat. Takut-takut bukan kamu. Lalu dia berkata pelan. Tapi kamu berubah, ya. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa menamparku lebih keras dari siapapun. Malam harinya aku termenung di balkon kantor. Pak Dimas datang menghampiri sambil membawa 2 cangkir teh. Kamu hebat hari ini, katanya. Donatmu habis ratusan, dus dalam 2 jam. Investor kita puas. Aku hanya mengangguk pelan. Kenapa? Tanyanya. Kau seperti tak bahagia. Aku ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, aku bukan marah karena Bapak menyembunyikan jati diri atau niat awal Bapak ke aku. Aku marah karena semuanya terasa palsu sekarang. Palsu? Iya.
Aku menatap langit. Semua ini terasa seperti drama. Donat itu jadi barang dagangan, bukan lagi bentuk kebaikan. Aku dipanggil ke TV, bukan karena kebaikanku, tapi karena ceritaku bisa menjual. Pak Dimas terdiam lama, lalu dia menatapku lurus-lurus. Umar, kamu benar. Dunia bisnis memang begitu. Kadang nilai-nilai baik dijadikan jualan. Dan Bapak membiarkannya? Aku tidak bisa hentikan dunia, Umar. Tapi aku bisa memilih siapa yang naik panggungnya. Aku menunduk, hening. Lalu sekarang, kamu mau apa? Tanyanya lagi. Aku mengangkat kepala. Aku mau jualan sendiri lagi. Di jalan. Di gerobak. Pak. Dimas tersentak. Kamu serius? Ya. Aku mau tetap bantu Bapak di proyek yang kita mulai, tapi aku harus tetap jadi diriku. Anak yang dulu memberi donat, bukan karena ingin diliput, tapi karena tahu rasanya lapar. Keesokan harinya, gerobak lamaku sudah bersih mengkilap. Kakiku kembali menyusuri trotoar dekat stasiun. Orang-orang mengenaliku. Beberapa meminta selfie, sebagian membeli donat dengan rasa ingin tahu. Tapi ada satu yang membuatku terdiam. Seorang bocah laki-laki kecil berdiri sambil memegang uang receh. Dia menatapku dengan wajah polos. Bang Umar, bisa setengah aja? Aku menahan napas. Enggak, usah bayar, Dek, kataku sambil tersenyum. Bang Umar pernah di posisi kamu. Bocah itu tersenyum lebar. Donat itu ia gigit sambil berlari kecil menjauh. Dan saat itulah aku sadar. Aku kembali. Namun tak lama kemudian, badai datang. Aku dipanggil ke kantor pusat. Raut wajah semua orang tegang. Ternyata ada laporan bahwa salah satu bahan donat baru dari cabang distribusi luar kota menyebabkan keracunan ringan. Berita itu meledak di media sosial. Namaku ikut diseret. Bahkan ada yang bilang, donat Umar hanya pencitraan. Anak jalanan cari sensasi. Mana donat kasih sayang? Ternyata racun. Aku duduk di ruang rapat, menatap layar yang penuh dengan komentar kebencian. Pak Dimas masuk dengan ekspresi serius. Kita harus tangani ini cepat, katanya. Kalau tidak, brand kita hancur. Aku menunduk. Semua tatapan tertuju padaku. Lalu aku angkat kepala dan berkata, biar aku saja yang maju. Maksudmu? Tanya manajer PR. Aku akan siaran langsung. Minta maaf, bukan sebagai pemilik brand, tapi sebagai Umar yang dulu berdiri di pinggir jalan. Pak Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk. Lift itu terjadi malam harinya. Aku berdiri di depan gerobak donat dengan kamera HP seadanya. Nama saya Umar, anak yatim, penjual donat. Saya tidak punya gelar, tidak punya pengacara, tapi saya punya hati. Aku menahan air mata. Donat yang saya jual dulu berasal dari doa dan tepung pinjaman. Sekarang memang donat saya sudah masuk toko-toko. Tapi saya tetap orang yang sama. Dan saya mohon maaf jika ada yang terluka karena produk ini. Aku menunduk dalam. Biar saya ganti semua kerugian. Biar saya antar langsung ke rumah kalian. Tapi tolong, jangan lupakan niat baik di balik semua ini. Komentar mengalir deras. Ribuan. Lalu puluhan ribu. Dukungan datang. Dan untuk pertama kalinya, dunia maya menangis bersamaku. Setelah siaran langsung permintaan maaf itu, hidupku seperti berada di atas perahu kecil di tengah badai. Sebagian orang mulai kembali percaya. Penjualan perlahan membaik. Tapi sorot mata dari beberapa rekan kerja berubah. Mereka tak lagi melihatku sebagai anak emas Pak Dimas, tapi sebagai ancaman. Simbol dari keberhasilan yang tidak datang dari ijazah atau koneksi, melainkan dari cerita. Dan ternyata, tidak semua orang menyukai cerita itu. 1 minggu setelah krisis keracunan donat, aku menerima laporan dari bagian produksi. Beberapa bahan baku yang digunakan di cabang luar kota tidak sesuai standar utama. Padahal pengadaan sudah ditangani oleh tim internal yang dipercaya langsung oleh perusahaan. Aku turun langsung ke lokasi. Gerai sederhana di pinggiran kota. Aku melihat sendiri tepung yang digunakan. Warnanya berbeda, baunya sedikit tengik. Ini bukan bahan dari gudang pusat, tegasku ke kepala produksi.
Dia tampak gugup. Kami hanya pakai apa yang dikirimkan Mas Umar. Aku kembali ke kantor pusat malam itu juga, membawa sampel. Dan aku menghabiskan waktu berjam-jam mengecek laporan, dokumen pengadaan, invoice, sampai mataku nyaris tak bisa dibuka. Hingga satu nama muncul berulang-ulang. Dewi, asisten keuangan Pak Dimas. Wanita muda yang selama ini begitu ramah padaku, bahkan sering memberiku bekal makan siang. Awalnya aku tak percaya, tapi semakin dalam, aku telusuri, semakin jelas polanya. Perusahaan supplier bahan murahan itu milik paman kandungnya, dan transaksi pengiriman barang ke cabang luar kota hanya dimulai sebulan setelah aku resmi menjadi wajah dari produk donat Umar. Hidungku panas, aku ingin marah, ingin menjerit, tapi lebih dari itu, aku merasa dikhianati. Keesokan paginya, aku menemui Pak Dimas. Dia terdiam lama saat mendengarkan penjelasanku. Apa kamu yakin ini bukan cuma salah kirim? Tanyanya, seolah masih berharap ini cuma kesalahan biasa. Bukti pengiriman, data invoice, rekening pembayaran, semuanya mengarah ke satu titik. Dan semua terjadi diam-diam, tanpa persetujuan. Jawabku mantap. Pak Dimas menunduk, menghela, napas panjang. Aku tak menyangka Dewi seberani itu. Aku menggigit bibir. Mungkin dia tak suka anak jalanan seperti aku punya nama besar. Pak Dimas menatapku. Bukan cuma dia, Umar. Banyak di antara mereka yang tak siap melihat cerita sepertimu jadi kisah utama. Aku diam. Luka di hati terasa nyata. Lalu ia berkata pelan, "Kau bisa laporkan ini. Kita bisa bawa ke ranah hukum." Aku menoleh. Atau aku bisa bicara langsung dengan Dewi. Sore itu, aku menunggunya di kantin kantor. Dewi datang dengan wajah biasa. Tapi ketika melihatku, dia menegang. "Mas Umar?" Tanyanya ragu. "Ada apa?" Aku menatapnya tajam. "Aku tahu soal bahan baku dari pamanmu." Wajahnya langsung pucat. "Aku tahu semuanya, Dewi. Tapi aku datang bukan untuk marah." Dia menggertakkan gigi. "Kalau kamu mau laporin aku, silakan." Aku menggeleng. "Kenapa kamu lakukan itu?" Dia terdiam lama, lalu menatapku dengan mata merah. "Kamu tahu nggak rasanya kerja 5 tahun di sini, dari bawah, terus datang anak pinggir jalan, cuma karena satu aksi kasih. Tiba-tiba semua orang muji dia." Aku terdiam. "Aku iri, Umar," katanya pelan. "Aku tahu salah, tapi aku lelah. Selama ini aku kerja siang malam, nggak pernah dipanggil media, nggak pernah dianggap punya cerita." Aku menarik napas panjang. "Kamu benar, Dewi. Mungkin aku menang di cerita. Tapi kamu lebih dulu sampai. Dan itu juga nggak adil kalau dilupakan." Dia terisak pelan. "Aku nggak akan laporin kamu. Tapi kamu harus jujur ke Pak Dimas. Kamu harus akui semua. Jangan sembunyi." Dia mengangguk sambil menangis. Malam itu, aku duduk di halte kecil dekat gerobak lamaku. Hujan turun pelan. Tak banyak pelanggan. Tapi seorang bapak tua menghampiriku dan membeli 2 donat. "Kamu Umar kan? Yang viral itu?" Aku tersenyum canggung. "Iya, Pak. Tapi sekarang udah nggak viral lagi." Dia tertawa. "Tapi rasanya masih sama. Itu yang penting." Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Dan aku sadar, namaku bisa naik turun. Tapi rasa yang aku tanam di hati orang-orang itu tak akan pernah hilang. Hari itu kantor seperti ladang ranjau. Berita tentang sabotase bahan baku akhirnya bocor ke media. Tapi bukan hanya itu, namaku diseret lagi, kali ini dalam nada berbeda. Ada yang menyebutku sebagai anak kampung yang terlalu cepat naik. Dan banyak yang bertanya-tanya, apa benar Umar tidak terlibat? Aku duduk sendirian di ruang meeting, menatap layar yang terus memutar berita. Donat Umar diduga jadi alat marketing belaka bocah jalanan. Ini kini terseret skandal. Aku tertawa miris. Dulu aku dicibir karena miskin. Sekarang aku dicurigai karena terlalu cepat sukses. Pak Dimas masuk dengan wajah muram. "Investor mulai tarik dana," katanya pelan. 3 cabang ditunda pembukaannya. Wartawan mengejar terus. Dan sebagian manajemen mendesak agar kamu mundur dari brand.
Aku mengangkat wajah. Mundur. Dia mengangguk pelan. Hanya sementara. Sampai situasi reda. Aku tersenyum. Pahit, lucu ya Pak. Nama Umar yang Bapak angkat sekarang mau dibuang karena dianggap beban. Pak Dimas tampak menahan napas. Ia tidak membantah. Itu cukup menjelaskan segalanya. Malamnya, aku kembali ke gerobakku. Ada rasa aneh, seperti kembali ke pelukan ibu setelah dihina di pesta. Nyaman, tapi menyakitkan karena tahu seharusnya aku sudah jauh dari sini. Seorang ibu-ibu datang sambil menggandeng anak kecil. Mas Umar, masih ada donat polos? Tanyanya dengan senyum ramah. Aku mengangguk. Masih Bu, mau berapa? 2 aja. Anak saya doyan yang buatan Mas Umar. Katanya lebih enak dari yang di toko-toko. Aku menunduk, menyembunyikan air mata. Setelah mereka pergi, aku duduk dan menatap langit. Bertanya dalam hati, apa arti sukses kalau harus kehilangan harga diri sendiri? Keesokan paginya aku menelepon Pak Dimas. Pak, saya putuskan mundur. Tapi bukan karena saya malu. Dia diam sejenak. Lalu kenapa? Karena saya ingin bangun usaha yang lebih jujur, yang tidak menjual cerita, tapi menjual kebaikan itu sendiri. Saya tetap akan produksi donat, tapi dari nol, dengan cara saya sendiri. Pak Dimas hanya menjawab singkat, "Kamu sudah dewasa sekarang, Umar. Saya bangga." Beberapa minggu kemudian, aku membuka warung kecil di pinggir jalan. Tak besar, tapi cukup untuk jual donat, kopi, dan susu jahe. Di papan warung tertulis, "Donat 1, kebaikan sepanjang waktu." Aku tidak lagi muncul di TV, tidak lagi dikejar wartawan. Tapi setiap harinya, aku melihat anak-anak kecil tersenyum saat gigit donat buatan tanganku. Dan itu jauh lebih tulus dari ribuan like di media sosial. Hingga suatu malam, seseorang datang ke warungku. Jas hitam, rambut sedikit beruban, senyum tenang. Dia duduk dan memesan 1 donat. Lalu membuka dompet, mengeluarkan secarik kartu nama, dan menyerahkannya padaku. Aku membaca. PT Luhur Sejahtera, didirikan oleh mantan orang gila yang dulu kau suapi donat. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Pak, suaraku tercekat. Dia tersenyum hangat. Sekarang sudah waktunya kau tahu. Namaku bukan Pak Dimas. Namaku Guntur Darmawan. Aku menyamar selama 2 tahun sebagai orang gila, mencari 1 orang baik untuk aku percayakan kekayaanku. Tanganku gemetar. Jadi, semua ini ujian? Dia mengangguk. Kamu lulus, Umar. Dan sekarang, waktumu bukan sekadar jualan donat, tapi membangun generasi baru dengan rasa yang sama, kejujuran dan kebaikan. Malam itu, aku menangis di sujud terakhir salatku. Bukan karena aku akhirnya kaya, tapi karena aku tahu Tuhan tidak pernah butuh alasan besar untuk mengubah hidup seseorang. Kadang cukup 1, sepiring donat dan niat baik yang tak berharap balasan. 1 bulan setelah pertemuan dengan Pak Guntur, atau lebih tepatnya, Pak Guntur Darmawan, hidupku kembali berubah. Tapi kali ini, aku tidak berubah sendirian. Aku berdiri di depan bangunan semi-permanen berlantai 2 di ujung sebuah gang kecil. Catnya masih basah, aroma kayu bercampur semen menyambutku. Di dinding depannya tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Rumah Donat Umar, tempat belajar, tempat berbagi." Bukan toko, bukan kantor, tapi rumah, dan itu penting. Mas. Umar! Seru seorang anak kecil sambil berlari ke arahku. Bajunya kumal, tapi matanya bersinar. Aku udah ngadon donat kayak yang Mas ajarin kemarin. Namanya Ardi, usianya baru 9 tahun. Ia tinggal bersama neneknya, tidur di empran pasar. Seperti aku dulu, aku berlutut dan tersenyum. Bagus, nanti kita goreng bareng ya. Tapi ingat, takarannya harus pas. Rasa itu tanggung jawab, paham? Dia mengangguk semangat. Siap, Komandan. Di belakangnya, belasan anak-anak lain, yatim, pemulung, anak jalanan, sibuk mencuci loyang, menyapu lantai, belajar menimbang, bahan baku. Sebagian besar tak sekolah. Tapi di sini, mereka belajar hal lain, dignitas.
Setiap hari kami mulai pukul 9 pagi. Ada yang mengadon, ada yang belajar marketing online dari relawan mahasiswa, ada juga yang bertugas menghitung modal dan keuntungan. Setiap donat yang dijual, hasilnya dibagi rata. Sebagian masuk kas kolektif, sebagian lagi ditabung atas nama masing-masing anak. Dan satu hal yang tak pernah kami lewatkan setiap hari. Doa bersama sebelum menggoreng. Kenapa harus berdoa, Mas? Tanya Ardi suatu siang. Aku mengusap kepalanya. Supaya bukan cuma enak di lidah, tapi juga baik di hati orang yang makan. Pak Guntur datang seminggu sekali. Ia tidak memberi instruksi, hanya mengamati. Suatu kali, ia mengajakku bicara di halaman belakang. Umar, katanya pelan, kau tahu kenapa aku pilih kamu, bukan orang lain yang lebih pintar atau lebih kaya? Aku diam, karena kamu mengerti rasa lapar. Dan hanya orang yang pernah lapar, yang tahu betapa berharganya sesuap makanan. Aku tercekat. Kata-katanya sederhana tapi menghujam dalam. Di minggu ketiga, sebuah tantangan baru datang. Seorang wartawan dari majalah bisnis nasional menghubungiku. Ia ingin menulis kisah tentang transformasiku dari penjual donat jalanan menjadi pengusaha sosial. Aku sempat ragu. Nama Umar masih sensitif di media. Tapi Pak Guntur menepuk pundakku. Ini waktunya cerita kamu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga hidup orang lain. Akhirnya aku menerima. Tapi dengan satu syarat. Tidak menyebut kata kisah inspiratif di judul artikel. Aku tidak ingin jadi bintang. Aku ingin jadi jalan. Beberapa hari kemudian, artikel itu terbit. Bukan cuma donat, Umar dan revolusi kebaikan dari pinggir jalan. Tiba-tiba teleponku tak berhenti berdering. Banyak yang ingin berdonasi, banyak yang ingin bergabung jadi relawan. Bahkan beberapa sekolah swasta mengajukan kerjasama untuk program pengabdian sosial, tapi satu panggilan mengejutkanku. Assalamualaikum, Umar. Masih ingat sama Ustadz Salim? Aku tercekat. Itu nama guru madrasah kecil tempatku dulu belajar ngaji, yang dulu sering memberiku roti sisa tiap malam Jumat. Aku langsung menjawab, ingat banget Ustaz, saya yang sering ngantuk waktu pelajaran. Tahfiz, dia tertawa. Saya baca kisahmu, bangga sekali. Santri nakal itu sekarang ngajarin anak jalanan bikin donat. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan. Hari Jumat itu, kami membagikan 1000 donat gratis di 3 titik kota. Anak-anak membagikan donat ke rumah sakit, panti jompo, dan pinggir jalan. Mereka tidak hanya membawa rasa manis, tapi juga secarik kertas kecil di setiap bungkus donat. Ini bukan sekadar makanan. Ini doa dari kami yang dulu pernah lapar. Malamnya, aku duduk di lantai 2 bangunan kecil itu, menatap anak-anak yang tertidur berjejer di ruang belakang. Sebagian memeluk loyang, sebagian memeluk buku tulis berisi resep-resep. Angin masuk dari jendela. Aku teringat masa ketika aku sendirian di emperan, menunggu laku 1 donat, hanya untuk bisa beli air minum. Kini, aku tidak lagi sendirian. Aku punya keluarga baru. Anak-anak yang dulu aku lihat dari kejauhan, sekarang ikut membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar usaha. Sebuah rumah, sebuah harapan. Dan semuanya dimulai dari 1 donat yang kuberi pada seorang pria yang kupikir gila. Langit pagi, itu mendung, seolah menyimpan berita yang tak enak. Aku baru selesai membersihkan meja adonan saat Pak Guntur datang. Wajahnya pucat, langkahnya lebih lambat dari biasanya, tapi senyum itu masih sama, tulus dan menenangkan. Kita bisa bicara di dalam, Umar? Tanyanya pelan. Aku langsung mengangguk dan membawanya ke ruang kecil di lantai 2, tempat biasa kami berdiskusi. Di sana, dia meletakkan sebuah map biru di atas meja. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Umar, hidupku tidak panjang lagi. Aku mematung. Maksud Bapak? Dokter bilang, mungkin 3 bulan, paling lama 6. Dadaku serasa diremas. Kanker paru stadium lanjut, sudah menyebar. Aku tidak ingin menjalani kemoterapi, biar waktu yang menyelesaikan. Aku berdiri. Tapi, kita bisa cari rumah sakit terbaik.
Dia mengangkat tangan, menghentikan kata-kataku. Sudah nak, aku sudah siap. Kemudian dia mendorong map itu ke arahku. Ini semua milikku. Saham, aset, properti, termasuk 5 pabrik donat yang dulu aku bangun sebelum menyamar jadi gila. Aku ingin kamu melanjutkannya. Aku menggeleng cepat. Tidak, Pak. Saya belum pantas. Saya cuma penjual kue jalanan. Tepat karena itu, potongnya tegas. Karena kamu mengerti arti sepotong roti saat lapar. Kamu tidak serakah, dan itu sangat langka. Selama beberapa hari setelah itu aku tidak bisa tidur. Menerima warisan Pak Guntur berarti mengubah segalanya. Aku bisa ekspansi, buka cabang di banyak kota, dan jadi Umar yang baru. Tapi, apa itu benar-benar jalan yang harus kupilih? Di sisi lain, rumah donat yang kami bangun sekarang mungkin kecil, tapi jujur. Tanpa tekanan target, tanpa janji-janji palsu. Anak-anak tertawa bebas, mereka tidak bekerja karena disuruh, tapi karena merasa berarti. Di hari ke-7, aku duduk di samping ranjang Pak Guntur yang kini lebih sering terbaring. Pak, kataku pelan, saya sudah putuskan. Dia membuka mata perlahan. Apa itu? Saya terima semuanya, tapi bukan untuk saya pribadi. Semua warisan ini akan saya ubah jadi Yayasan Kebaikan Donat Umar. Semua keuntungannya akan dipakai untuk membiayai sekolah, pelatihan kerja, dan rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Pak Guntur tersenyum, matanya basah. Itu lebih dari yang aku harapkan. 3 minggu kemudian Pak Guntur berpulang dalam tidur yang tenang. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi aku pastikan makamnya sederhana. Seperti hidupnya yang diam-diam memerhatikan orang-orang kecil. Aku berdiri di depan pusaranya sambil menggenggam 1 donat polos. Yang pertama kali aku beri padanya. Dulu, di pinggir jalan. Terima kasih, Pak, atas segalanya. Aku menunduk dan meletakkan donat itu di atas batu nisan. Bukan sebagai makanan, tapi sebagai simbol awal sebuah kebaikan. 1 tahun kemudian, Yayasan Donat Umar sudah punya 4 cabang rumah produksi kecil, masing-masing dikelola oleh mantan anak jalanan yang kini jadi instruktur. Kami tidak menjual franchise, tidak menjual konsep. Kami hanya menjual satu hal, harapan. Di salah satu workshop motivasi, aku diminta bercerita tentang kisahku. Saat berdiri di panggung, aku tidak bawa slide, tidak pakai jas. Hanya pakai baju sederhana seperti biasa. Aku menatap hadirin dan bertanya, pernahkah kalian memberi sesuatu pada orang yang kalian anggap tidak penting, hanya karena kasihan? Lalu aku lanjutkan, hati-hati. Bisa jadi orang itu utusan Tuhan untuk menguji hati kalian. Ruangan hening. Kemudian aku tutup dengan kalimat, aku tidak pernah tahu bahwa donat kecilku akan menjadi pintu menuju ribuan perubahan. Karena kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia.